adalah dia yang kita tunggu-tunggu. Pembicara kedua kita dengan standing applause kita panggil Ibu Yumita Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya salut sekali dengan semua panitia yang ada di sini. Mohon aplaus untuk semua panitia. Baik, hari ini saya senang sekali saya bisa diundang di Kota Malang. Malang ini luar biasa karena setahu saya Malang memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi perkembangan PT Duta Network Indonesia. Betul. Dan setahu saya, top komisi nasional masih dipegang orang Malang loh. Beliau Bapak Sugeng Hendro Santoso, mohon aplaus untuk beliau. Hari ini saya sangat bahagia, saya sangat terinspirasi dari pembicara pertama kita. Beliau seorang dosen. Yang saya salut adalah orang itu tidak hanya berubah secara finansial, tapi juga ternyata banyak perubahan dari segi kepribadian. Ya, ini yang saya senang sekali. Duta Network Indonesia ini luar biasa. Tidak hanya memberikan saya secara pribadi kebebasan secara waktu, tapi juga kebebasan secara finansial. Hebat, merubah kepribadian orang dari orang yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi luar biasa, yang luar biasa menjadi lebih luar biasa lagi. Mohon aplaus untuk PT Duta Network Indonesia. Dan hari ini saya ingin menyampaikan tentang rumusan sukses dari leader-leader yang tadi sudah maju di atas panggung. Menurut Anda leader-leader yang tadi maju ke atas panggung hebat enggak? Sukses enggak? Sukses ya. Leader yang maju ke atas panggung adalah orang-orang sukses. Ternyata beliau semua punya rumusan suksesnya sendiri. Orang sukses itu ada rumusnya. Ada sikap-sikap yang benar dari berbagai latar belakang. Anak SMA, kuliah, dosen, direktur, tanpa terkecuali maju ke atas panggung ini merasakan komisi yang spektakuler, merasakan komisi yang sangat luar biasa. Dan hari ini akan saya bagikan rumusan suksesnya. Ada 4 sikap penting yang harus Anda ketahui kalau Anda ingin jadi orang sukses. Kalau Anda ingin jadi orang yang luar biasa. Sikap yang pertama apa itu? Sikap terhadap Tuhan. Ya, saya tanya, orang sukses punya Tuhan enggak? Punya, oke. Orang yang belum sukses dia punya Tuhan enggak? Punya. Nah, apa perbedaan antara orang sukses dan orang yang belum sukses atau orang yang tidak sukses? Bagaimana caranya dia bersikap kepada Tuhannya? Itu bedanya. Banyak sekali saya jumpai orang di luar sana, mungkin dia belum sukses dan sibuk menyalahkan Tuhan. Sibuk menyalahkan takdir. Baru coba sekali, 2 kali berbisnis, kemudian gagal dan yang disalahkan Tuhan. Saya itu kebetulan 7 turunan saya kaya, cuman saya turunan ke-8. Jadi mau dipaksain kayak gimana pun saya nggak akan sugih, nggak akan kaya. Sudah takdirnya gini. Ya, banyak orang yang menyalahkan Tuhan dan menyalahkan takdirnya. Saya sudah tahnya gagal, ya sudah gagal aja. Ya, banyak orang di luar sana yang seperti itu. Tidak tahu bagaimana caranya bersikap kepada Tuhan. Ya, sebenarnya gini, orang yang mungkin belum sukses di luar sana, kemungkinan mereka juga menjumpai kesempatan yang sama loh. Logika sederhana saya orang matematika, ya. Kalau Anda lihat wajah saya cantik, PR kuadrat rumus ya. Betul? Ya. Saya orang matematika, logika sederhana saja. Siapa yang di sini sependapat dengan saya bahwa Tuhan itu maha adil? Mohon angkat tangan. Oke. 3.000 orang semua angkat tangan, luar biasa. Siapa yang setuju sama saya kalau Tuhan itu maha kaya? Oke, semuanya. Di agama saya diajarkan bahwa Tuhan itu maha kaya dan maha mengayakan. Betul? Logikanya gini loh, kalau Tuhan itu adil, Tuhan itu maha kaya, berarti semua orang berhak dong untuk sukses. Ya, semua orang berhak dong untuk kaya. Ya.
Kadang banyak orang yang jumpai kesempatan tapi ditolak gitu aja. Ditawarkan peluang, ditolak gitu aja. Diabaikan. Ditawarkan kesempatan, ditolak. Ditawarkan peluang, diabaikan. Banyak orang yang seperti itu. Karena dia nggak tahu mungkin peluang itu sebenarnya datangnya dari Tuhan tapi lewat perantara orang lain. Ya, peluang itu datangnya dari Tuhan tapi lewat perantara orang lain. Anda tidak mungkin berdoa pada Tuhan ya, kemudian tiba-tiba ada SMS masuk ke handphone Anda. Budi, tolong hari ini kamu datang ke acara momentum seminar di Malang, ya, tanggal 16, betul ya, tanggal 16 ya, 16 Maret 2014. Nanti di situ ada 3 pembicara. Pembicara yang pertama dosen, yang kedua cantik sekali. Ya. Oh enggak, kalau saya bilang saya cantik kenapa sih selalu enggak percaya gitu ya. Nanti kalau saya bilang saya jelek dikira fitnah. Ya, oh ya MC-nya tadi MC yang luar biasa, ya MC yang tadi luar biasa, dua-duanya bukan MC bayaran, dua-duanya adalah praktisi bisnis ya. Beliau tadi satunya namanya Mas Burhan, ini luar biasa, komisinya juga besar sekali. Yang satu namanya Mbak Sarah, itu dari Solo. Dan kabar terbaiknya adalah Mbak Sarah ini kelihatannya satu-satunya eksklusif leader di PT Duta Network Indonesia. Ya, satu-satunya eksklusif leader yang wanita hanya beliau, betul Pak Fatih? Ya, betul ya. Satu-satunya eksklusif leader penghasilan 100 sampai 500 juta ya beliau itu. MC-nya tadi yang wanita mana pun beliau. Ya, dan Mbak Sarah ini terkenal di seluruh Indonesia. Beliau adalah wanita atau perempuan tercantik dari leader di seluruh Indonesia nomor 2. Lo enggak tahu yang nomor 1 ya? Saya lah, siapa lagi? Oke, lanjut fokus ya. Tidak mungkin tiba-tiba ada SMS masuk ke handphone kita, Pak Budi, tolong kamu hari Minggu 16 Maret 2014 datang ya ke Malang ke acara yang spektakuler, di situ hadir 4.000 lebih orang. Nanti kamu dengarkan saja 3 pembicaranya, terus kamu join 1.295. Kalau kamu tidak punya duit silahkan gadain BPKB atau jual TV kamu di rumah. Setelah itu manut saja sama pembimbingnya, insya Allah nanti kamu sukses. Insya Allah nanti kamu luar biasa. Ini jalanmu untuk sukses. Pengirimnya siapa? Tuhan. Apakah Anda minta Tuhan kirim SMS? Atau broadcast lewat BBM? Atau pajang status di Facebook? Ya, tidak mungkin. Ya, Tuhan ngasih rezeki tentunya lewat perantara orang lain, betul enggak? Enggak mungkin toh ketika seseorang lagi galau di rumah ya, lagi sendu, mendayu-dayu, di sampingnya ada jendela, lagi rintik-rintik hujan, galau ya, kebutuhannya kurang, akhirnya doa pada Tuhan. Ya Tuhan, saya pengen sukses, gimana caranya? Saya pengen tambah penghasilan, gimana caranya? Tiba-tiba di saat rintik-rintik air hujan ada kilat. Tulisannya DNI. Ya. Ada fotonya Pak Prayet gini. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Lah mungkin. Selalu ada perantara orang lain. Tidak mungkin di tengah-tengah kita doa tiba-tiba ada muncul Pak Prayet sama kata-kata DNI, tulisan DNI, nggak mungkin. Ya, Tuhan itu ngasih rezeki ya, memberikan kita rezeki tentunya ada perantara. Saya dulu ketika belum jalankan bisnis ini uang saku saya cuma 100.000 1 bulan. Ya, saya mahasiswa matematika dengan uang saku 100.000 1 bulan. Cukup Pak di Malang? Cukup menderita, cukup sengsara ya. Ya, kemudian saya ditawarkan bisnis ini oleh orang yang saya tidak kenal. Saya ditawarkan, kemudian saya ambil peluangnya. Kalau tidak ada orang tersebut yang nawarin saya, tidak ada sejarahnya Yovita Ernawati bisa berdiri di sini dengan penghasilan di atas 1,5 M. Tidak ada sejarahnya. Jadi bagi Anda di sini yang datang karena diundang oleh pengundang Anda, beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau adalah orang yang peduli pada kehidupan Anda. Beliau inginkan kehidupan Anda lebih sukses, lebih maju, lebih luar biasa, lebih bahagia. Mohon aplaus untuk para pengundang Anda. Oke, sikap kita yang pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Menyikapi berbagai kesempatan, jangan sampai tolak kesempatan yang ada. Sikap kita yang kedua adalah sikap terhadap peluang. Nah ini, orang sukses dan orang yang tidak sukses beda caranya menyikapi sebuah peluang. Contoh nih, misal, ada satu pertemuan ya, DOP, presentasi Duta Network Indonesia skala besar. 100 orang misalkan, 100 kursi ya, 100 orang
diundang ke acara tersebut untuk mendengarkan presentasi dari Duta Network Indonesia. Orang yang datang ini negatif atau positif, itu yang menentukan Anda sendiri. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah diundang datang ke acara presentasi ya, acara presentasinya rame Mbak, bludak. 100 kursi yang datang 150. Sebagian orang berdiri. Kalau orang negatif, dia nggak tahu caranya nyikapi peluang. Ya, kalau orang negatif nih ya, datang ke pertemuan, ting, pertemuannya ramai sekali, langsung di alam bawah sadarnya bilang gini, wah pertemuan ini ramai, saya mau tawarin siapa lagi? Orang seluruh Indonesia sudah join ke bisnis ini kok, saya mau tawarin siapa lagi? Jelas tidak ada yang mau join, itu kalau orang negatif. Tapi kalau Mas Tegar yang ditawarkan bisnis ini, begitu ditawarkan, datang tempatnya ramai Mbak, insting bisnisnya langsung jalan, teng. Ya wah, yang datang banyak banget, rame. Kalau gitu saya mau join sekarang juga, besok saya bangun pagi-pagi supaya nggak keduluan orang lain, supaya saya lebih sukses daripada orang lain. Ada lagi nih, kalau orang negatif tetap aja negatif. Datang ke pertemuan, kursinya 40 Mbak, yang datang cuma 3. Kalau orang negatif, datang ke pertemuan, kok isinya cuma 3 orang, langsung Mbak. Biasanya update status di BBM. Tulisannya gini nih, kalau misalnya anak kuliah ya nih ya, diminta datang itu, yang datang 3 orang, update status di BBM, tertipu teman sendiri. Ya. Kalau enggak dia langsung ganti nama di Facebooknya. Biasanya kalau yang belum gabung nih, belum join ke DNI kan banyak kan nama Facebook panjang-panjang tuh. Ya, Tina ingin selalu dimengerti oleh dirimu selamanya, dan tak ingin tergantikan ya. Ya kan? Nah, iya. Yang teriak masih gitu ya namanya ya. Oke, lanjut. Ketika ditawarkan bisnis ini 40 kursi, yang datang cuma 3 Pak. Kalau orang negatif dia langsung ganti namanya, yang panjang tadi langsung diganti, langsung berubah, insaf dia langsung. Ya, ganti nama. Ya, Tina ditipu teman sendiri, aku tidak ingin bersamanya lagi. Ya. Itu kalau orang negatif. Kalau orang negatif loh, Anda beda. Ya, kalau Pak Hendro ditawarkan bisnis duta pertama kali, belum ada yang join. Ya, datang ke pertemuan 40 kursi, yang datang cuma 3. Kalau Pak Hendro itu orang yang beda Pak, orangnya positif. Begitu melihat, wah bisnisnya masih belum ada yang join, berarti saya akan jadi orang pertama dong. Kalau saya jadi orang pertama, saya harusnya paling sukses dong. Terbukti kan 4M Pak, 4 miliar. Nah, bagaimana cara kita menyikapi sebuah peluang ini sangat menentukan sekali. Ya, dulu saya sempat jalankan bisnis konvensional 3 kali, Pak. Luar biasa, alhamdulillah 3-3-nya bangkrut semua. Saya sempat jalankan konvensional 3 kali sebelum saya jalankan bisnis ini. Ketika saya ambil peluang di Duta Network Indonesia, begitu saya masuk, teman saya bilang, Yuvita, edan kamu. Loh, kenapa? Cantik-cantik ini di edan-edan kan? Kenapa? Gitu kan? Saya tanya, kenapa? Loh, kamu kan sudah punya distro, itu modal 40 juta loh. Kenapa kamu jalankan bisnis yang tidak kelihatan barangnya? Pikir saya gini, orang pulsa jelas nggak kelihatan, bener nggak? Kalau pulsa kelihatan, sekali kita kirim SMS, SMS-nya terbang. Ini penuh loh ruangan ini, penuh SMS-nya terbang semua, kayak burung itu loh. Ya, ini pulsa, jelas dia nggak kelihatan. Terus dia bilang sama saya, Yuvita, itu kan bisnismu yang lama kan barangnya jelas. Saya sangat mengenali bisnis saya yang dulu. Saya buka distro Pak, saya buka clothing. Saya kulaan ya, saya beli barang 100, belum tentu laku semua, benar enggak? Ya, saya modal di atas 40 juta, per bulan saya hanya hasilkan 2-3 juta Pak, 1 bulannya. Dia enggak tahu bisnis ini. Waktu itu saya hanya berikan gini, kalau di bisnis saya awalnya dulu, bisnis konvensional saya 40 juta modal, saya bisa hasilkan 2-3 juta per bulannya. Di bisnis ini saya yakin, dengan modal 1 juta 295, saya bisa hasilkan di atas 40 juta per bulannya. Dan terima kasih, karena yang saya sampaikan ini tidak saya buat-buat. Pak Imam bulan kemarin ngasih komisi cashnya aja 47 juta, terima kasih Pak Imam. Ya, belum pulsanya, ternyata bisnis ini luar biasa. Apalagi Pak Hendro tuh, ya, apalagi Pak Hendro luar biasa harusnya komisinya. Ya, nah banyak orang yang belum ngerti bisnis ini, belum kenal sama bisnis ini, kemudian menjudge. Ya, Yuvita, kamu edan, jalanin bisnis seperti itu. Saya sudah tahu peluangnya, Pak. Zaman dulu Anda lihat wartel, sekarang wartel sudah nggak ada.
orang isi pulsa dari handphone sendiri, Mbak. Ya. Setelah orang isi pulsa dari handphone sendiri, pindahnya kemana? Orang isi pulsa orang isi pulsa ke counter. Setelah wartel, orang isi pulsa ke counter. Ribet, Mbak. Tengah malam kita butuh pulsa, kita nggak bisa isi sendiri. Orang itu prinsipnya dua, dia cari kenyamanan atau dia hindari sengsara. Nah, saya pikir bisnis ini adalah bisnis tren setelah orang jualan pulsa. Nanti untuk ke depan 5-10 tahun lagi setelah saya baca beberapa buku, tidak ada orang jualan pulsa. Nah, yang ada apa? Orang ngisi pulsa dari handphonenya sendiri. Saya dengar 2015, listrik semuanya sudah pakai pulsa. Ya, coba bayangin tengah malam listriknya mati. Di Duta kita bisa isi sendiri, Pak. Ya. Saya join, saya dibilang, Yuvita kamu edan, mending kamu jalankan usaha konvensional kamu daripada usaha yang belum jelas. 4 bulan setelah saya jalankan bisnis ini, saya beli mobil saya yang pertama, dia ketemu sama saya lagi. Edan kamu Yuvita sudah beli mobil? Ya, 2 tahun kemudian dia ketemu sama saya, mobil saya sudah 3, rumah saya sudah 2, dia bilang lagi, Edan Yuvita sekarang mobilnya 3, rumahnya 2. Ya, kita ketemu lagi kemarin. Alhamdulillah dari DNI saya kembangkan ke bisnis perumahan. Saya sudah bikin saya mau bikin 8 unit, ini sudah bangun rumah contohnya. Luar biasa Duta. Kemarin beliau ketemu sama saya, Yuvita gimana bisnismu? Oh lancar luar biasa, saya dapatkan di atas 1,5 M, ini saya bangun bisnis properti. Dian, dengan modal 1.295.000. Iya. Ya. Jadi kalau selama ini Anda jalankan bisnis ini, terus temennya bilang, Dian, kamu mau jalanin bisnis seperti itu? Sampai besok ya tetap dia danin terus, Pak. Ya, tetap. Ya bagi saya simpel aja lah, orang waras pulang bawa beras, orang edan pulangnya bawa sedan gitu kan ya. Oke, sikap kita terhadap peluang. Next, sikap terhadap kesuksesan. Nah, bagaimana kita menyikapi sebuah kesuksesan, ini sangat berpengaruh di kehidupan Anda nanti bisa sukses atau tidak. Satu contoh, tadi ada banyak leader yang maju ke depan, ya termasuk Mas Hanif, mantan tukang sapu hotel loh Pak. Tukang sapu hotel ternyata bisa sukses dari bisnis ini, hasilkan miliaran rupiah. Pak Sugeng Hendro maju ke depan. Nah bagaimana cara kita bersikap nih? Bagaimana cara kita menyikapi kesuksesan yang ada? Kalau nih, orangnya negatif. Begitu Pak Hendro maju ke depan, diperkenalkan backgroundnya seorang sopir taksi. Kalau orang negatif Pak, wah Pak Hendro bisa. Kalau aku, kita enggak bakat kok. Ya, kalau orang negatif sukanya gitu. Mas Tegar didatengin ya, maju ke depan, mantan mahasiswa, bisa lah, aku kan mahasiswa cum laude, jelas aku tidak mungkin bisa jalankan bisnis seperti ini. Siapa bilang? Di sini semua latar belakang ada. Dosen Pak Nandang tadi sudah ceritakan ya, Mas Tegar ada, mantan sopir taksi sukses luar biasa ada, mahasiswa cum laude Mbak Sarah ada. Latar belakang apapun ternyata bisa sukses di bisnis ini. Sebenarnya gini Pak, kita itu hidup di dunia ada 2 DNA. Pertama DNA positif, kedua DNA negatif. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan semesta berikan. Jadi kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda benar. Anda berpikir Anda bisa, Anda juga benar. Tergantung Anda mau pilih yang mana. Mau pilih yang bisa atau pilih yang tidak bisa? Bisa ya. Kalau Anda yakin dan percaya Anda bisa, ya Anda bisa sukses. Saya dulu 3 tahun yang lalu saya juga ada di seminar seperti ini, pembicaranya sudah hasilkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Saya duduk di belakang ya, karena saya datangnya terlambat waktu itu, saya duduk di paling belakang. Saya melihat orang-orang sukses yang ada di depan. Oh ternyata luar biasa. Apakah saya bisa sukses? Tapi saya ikut seminar pertama kali saya, di hati saya bilang, Yuvita itu hebat dan akan selalu begitu. Ya, hari itu saya memutuskan untuk Yuvita ini orang yang hebat. Saya gabung ke bisnis ini, ya saya jalankan sepenuh hati saya. Ternyata 3 tahun kemudian saya sudah berdiri di sini dengan hasil di atas 1,5 M. Ya. Apa bedanya saya dengan Pak Hendro? Sama-sama kepalanya 1, enggak 3 ya kan? Makanya juga makan nasi, betul Pak Hendro ya? Makanya makan nasi, enggak ada makan beling. Kalau Pak Hendro saja bisa, harusnya saya bisa dong. Kalau Mas Tegar bisa, harusnya saya bisa dong. Kalau Mas Hani bisa, harusnya saya bisa dong. Dan kalau yang berdiri di sini seorang cewek aja bisa, harusnya yang cowok lebih bisa dong. Sikap kita terhadap kesuksesan akan menjadi penentu. Sikap terhadap kegagalan. Oke, next. Lawan kata sukses apa Bapak Ibu? Oke, gagal. Ketika saya tanya sama orang apa lawan kata sukses, jawabannya pasti gagal. Ya.
Kalau lawan kata sukses adalah gagal, berarti Yuvita adalah orang yang dulunya selalu gagal. Ya, Yuvita adalah orang yang dulunya selalu gagal. Jalankan bisnis konvensional, semuanya bangkrut. Ketika saya jalankan bisnis ini, saya tawarkan ke teman saya. Teman seget saya tawarin bisnis ini, dia bilang apa? Nggak punya modal. Ada yang bilang nggak punya waktu. Ada yang bilang nunggu gajian. Ada yang bilang tak tanya istriku dulu. Ada yang bilang tak tanya suamiku. Ada yang bilang lagi tak tanya pacarku padahal dia jomblo. Banyak orang ngaku-ngaku sekarang ya. Saya tawarkan teman saya, tidak ada yang mau untuk jalankan bisnis ini, tidak ada yang mau untuk terima bisnis ini. Tapi untuk saya, tidak ada kata penolakan. Tidak ada kata penolakan. Yang ada hanya penundaan. Oke, Anda boleh tidak join sama saya hari ini, tapi 5 bulan lagi ketika BMW saya ada di garasi, Anda pasti join. Anda boleh tidak join hari ini, tapi 1 tahun kemudian saya hasilkan lebih dari 1M dari bisnis ini, Anda pasti join. Di kamu saya hanya ada penundaan. Tidak join sekarang, pasti joinnya besok. Terbukti kok. Banyak teman-teman saya yang dulu saya tawarin bisnis ini, mereka tidak mau. Ketika melihat saya sudah hasil besar, mereka SMS ke saya. Yuvita, bisnismu itu dulu aku belum ngerti, tolong dijelasin lagi. Sorry Yuvita, sibuk. Ya, seorang pengusaha itu jangan takut sama gagal, jangan takut ditolak orang. Ya, kalau seorang pengusaha takut ditolak orang, artinya begini, sama aja Anda itu petinju. Ya, Anda itu petinju yang doa sama Tuhan. Ya Tuhan, 12 ronde ini tolong lindungi saya. Jangan sampai saya kena pukul. Kalau bisa, lawan saya, tanpa saya pukul dia sudah KO duluan. Ya, ini doa yang merepotkan Tuhan. Benar nggak? Bikin repot doanya. Jangan jadi petinju kalau nggak mau kena pukul. Bener kan? Jangan jadi pengusaha kalau nggak mau ditolak. Ya, jangan jadi pengusaha kalau nggak mau gagal duluan. Pak Hendro, hasilkan 4M dari bisnis ini. Itu sebenarnya adalah buah dari kegagalan demi kegagalan. Ya, tugas kita di bisnis ini tuh simpel sekali loh. Tugas kita di bisnis ini simpel sekali. Tugasnya apa sih? Cuman dengerin orang bilang, Mbak aku nggak punya modal. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya, Mbak aku nggak punya waktu. Oke, nggak apa-apa. Selamat nggak punya waktu. Ya, Mbak aku trauma. Iya, selamat trauma. Ya. Kan cuman gitu aja atau tugasnya di bisnis ini. Gitu aja dibayar ratusan juta bahkan miliaran rupiah loh. Pak Hendro sudah buktikan loh 4M di bisnis ini loh. Itu adalah buah dari cara menyikapi 1 kegagalan demi kegagalan, 2 kegagalan demi kegagalan, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi kalau orang sukses harusnya siap gagal dan siap ditolak, betul enggak? Ya, kalau orang sukses berarti kalau ditolak 1 kali lanjut enggak? 2 kali lanjut? 10 kali lanjut? 100 kali lanjut? Anda luar biasa Pak. Anda punya bakat untuk sukses. Saya yakin Anda punya bakat untuk sukses karena Anda juga bakat untuk gagal. Sukses dan gagal itu satu paket. Jadi sukses bukan lawannya gagal, sukses dan gagal itu satu paket. Kalau Anda siap ditolak, Anda siap gagal, berarti Anda juga siap untuk sukses. Berikut ini ada sebuah video ya, sebuah video yang sangat menginspirasi saya. Video ini menarik sekali, bisa di-play. Anda bisa lihat di video bahwa itu ada seorang yang dia berbeda. Dia diejek sama teman-temannya, katanya dia mirip sama babi. Ya. Dia bilang sama seorang nenek gimana caranya? Saya ini diejek sama teman-teman saya. Gimana caranya supaya saya tidak diejek lagi sama teman saya? Nenek itu bilang dia bangun impiannya di atas bukit itu ada sumur. Penuhi sumurnya itu dengan air. Kalau nanti airnya penuh kamu bisa lihat dewa. Nah kamu bisa minta apapun sama dewa itu. Ini sering sekali kita temui di hidup kita. Kadang-kadang ketika kita jalankan bisnis ini banyak sekali orang menertawakan, betul? Ya, kemudian kita konsultasi pada upline. Upline, tolong, gimana ini saya ditolak teman, saya diremehkan orang lain. Upline kita cuma bilang, presentasi saja sehari 5 kali. 5 kali sehari, dibukukan, ditulis. Tulis saja kamu presentasi sehari 5 kali. Lakukan saja sehari. Kemudian tulis. Tulis. Suatu ketika sumur itu penuh, dia tanya pada Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau? Sumur ini sudah saya penuhi. Ketika dia melihat lagi ke dalam air, dia sudah menjadi orang yang
yang berbeda. Sama dengan Anda, 5 bulan lagi ketika Anda jalankan sehari prestasi 5 kali, saya yakin Anda adalah orang yang berbeda di kemudian hari. Mungkin mobil itu sudah ada, mungkin rumah itu sudah ada, mungkin kepribadian Anda mulai berubah. Bapak, Ibu, Saudara saya yang ada di ruangan ini, saya yakin dan percaya bahwa Malang ini dipenuhi oleh calon-calon leader sukses dari PT Duta Network Indonesia. Saya yakin dan saya percaya. Saya bisa melihat dari tatapan mata Anda sekarang ini bahwa Anda adalah orang yang ingin sukses. Betul? Saatnya Anda untuk menunjukkan, Mbak. Setahu saya, kesuksesan itu susah. Sukses itu sakit. Sukses itu capek. Tapi lebih sakit mana? Orang tua kita sakit dan kita tidak bisa membiayai? Lebih capek mana? Anak kita mau beli susu, kita nggak bisa belikan dia susu. Setahu saya, Bapak Ibu sekalian, sukses itu ada di genggaman tangan Anda. Sukses itu ada di setiap langkah kaki Anda. Sukses itu ada di dalam hati Anda. Sukses itu ada di dalam butiran darah dan keringat Anda. Sukses itu ada di dalam daging dan tulang Anda. Karena Anda hanya lahir untuk sukses, Pak. Anda hanya lahir untuk sukses. Setuju? Anda buktikan, Mbak. Anda buktikan. Buktikan pada masyarakat ini. Buktikan pada negara ini, pada bumi pertiwi ini. Ada orang sukses yang sedang duduk dan belajar bagaimana caranya sukses. Mencari tahu sikap-sikap yang betul. Demi siapa, Mbak? Siap menghadapi kegagalan-kegagalan. Demi siapa, Mbak? Istri, suami, anak-anak tercinta, Mbak. Demi orang-orang yang telah melecehkan dan menghina Anda, Mbak. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang hebat. Bagi Anda yang percaya, bagi Anda yang yakin, genggam tangan Anda. Bagi Anda yang percaya dan Anda yang yakin, genggam tangan Anda. Genggam tangan Anda, letakkan di jantung Anda. Letakkan di jantung Anda. Rasakan kesuksesan ada di sini. Rasakan kesuksesan ada di sini, Pak. Rasakan, bagi Anda yang benar-benar percaya, bangkit dari tempat duduk Anda sekarang juga. Bagi Anda yang benar-benar percaya, bangkit dari tempat duduk Anda sekarang juga. Anda adalah orang yang luar biasa, Pak. Anda adalah orang-orang hebat. Anda adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk sukses, untuk bersyukur pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau berikan kaki ini, saya akan melangkah menuju sukses. Terima kasih Engkau berikan tangan ini, saya akan gunakan untuk sukses. Terima kasih Engkau berikan kepala dan hati ini, saya akan gunakan untuk sukses. Saya akan sangat menyesal kalau hari ini saya jauh-jauh ke Malang, tidak ada perubahan bagi yang ada di ruangan ini. Tapi saya sangat bahagia sekali. Besok kita ketemu lagi, 5 bulan lagi. Mbak Yuvita, mobil saya, Mbak. Rumah saya, Mbak. Kos-kosan saya, Mbak. Hutang saya lunas. Malang adalah kota yang luar biasa. Banyak leader-leader sukses yang dilahirkan di sini. Saya berbangga hati saya bisa hadir ke ruangan ini. Saya bisa hadir di tengah-tengah Anda semua. Anda semangat, saya semangat. Mari kita sukses sama-sama bersama PT Duta Network Indonesia. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Yuvita Ernawati. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.